Oke, eh, pada kesempatan hari ini saya akan mengerjakan tugas individu dari dosen logika komputer Rizka Mawati, S.SI.MSI. Jadi saya ditugaskan untuk menjelaskan materi tentang sintaks dan semantik bahasa formal. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dengan H0712410163 atas nama Yud Briawan dari Prodi jurusan Sistem Informasi dan dari kelas A. Selanjutnya kita langsung masuk saja pada penjelasan materinya. Di sini pertama materinya adalah sintaks dan semantik bahasa formal. Setelah itu kita menjelaskan penjelasan dulu, kita langsung ke bahasa formal dulu untuk melanjut pembahasan selanjutnya. Kita mulai dari bahasa formal. Uh, apa itu bahasa formal? Jadi bahasa formal adalah himpunan string atau rangkaian simbol yang dibentuk berdasarkan aturan tertentu dari alfabet yang telah ditentukan. Biasanya bahasa ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk komputer, misalnya bahasa pemrograman atau ekspresi reguler dan lain-lain. Atau kita bisa juga sederhanakan apa itu bahasa formal. Jadi sederhananya itu bahasa formal bahasa buatan yang dibuat dengan aturan tertentu. Jadi bahasa buatan yang dibuat dengan aturan tertentu. Misalnya adapun itu juga dia bisa diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman dan yang lain-lain. Misalnya dalam bahasa pemrograman itu dia bisa diterapkan salah satunya Python, Java dan seterusnya dan yang lain-lainnya juga. Adapun itu juga dia bisa diletakkan juga pada ekspresi semantik, ekspresi matematika, dan yang terakhir adalah dia bisa diterapkan di sistem logika. Selanjutnya setelah kita bahas bahasa formal, selanjutnya kita bahas ke semantik dan sintaks dan semantik. Jadi di sini sintaks dan semantik. Kita sudah mengetahui tadi bahasa formal itu bahasa buatan yang dibuat dengan aturan tertentu. Itu arti dari si bahasa. Selanjutnya kita terjun dulu ke sintaks. Kita menjelaskan dulu si sintaks ini, teman-teman. Jadi sintaks, apa itu sintaks? Sintaks ini merujuk pada struktur atau bentuk dari kalimat dalam sebuah bahasa. Biasanya ini mencakup aturan atau tata cara penulisan yang benar menurut tata bahasa. Adapun juga komponen sintaks dalam bahasa formal, ada alfabet. Alfabet ini biasanya himpunan simbol dasar. String ini rangkaian simbol alfabet. Aturan produksi digunakan untuk membentuk string valid. Dan yang terakhir inilah tata bahasa atau grammar. Ini menjelaskan bagian string yang dibentuk. Itu adalah komponen sintaks dalam bahasa formal. Kita langsung saja pada eksekusinya, contohnya. Kita langsung saja ke contoh. Sintaks itu sama dengan bentuk atau aturan penulisan. Artinya sintaks itu seperti tata bahasa. Ia menentukan bagaimana cara menuliskan sesuatu itu dengan benar. Jadi sintaks itu bentuk atau aturan penulisannya. Ini saya ada beri dua contoh. Misalnya kalau kamu ingin menulis ekspresi matematika, ini ekspresi matematika 5 yang benar itu biasanya cara umum kan biasanya itu 5 tambah buka kurung 3 bintang 2 balas kurung. Ini penulisan ekspresi matematika yang benar bentuknya itu seperti begini, rapi, dia bentuknya rapi dan terstruktur. Sedangkan kalau yang salah, dia itu sintaks yang salah, dia itu seperti begini, ekspresi dia itu tidak beraturan, tutup kurung buka kurung tambah ini 32. Ini penulisan sintaks yang salah, dia tidak beraturan.
Nah, misalnya selanjutnya jadi seperti itu ya. Dari ini kita bisa lihat sini misalnya matematika ekspresi ini jelas sekali sangat berbeda. Nah, selanjutnya pada contoh dalam bahasa pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman X sama dengan 10 titik koma. Jadi ini sudah benar ya, dalam pemrograman itu ini biasanya menuliskan tipe data dengan variabel 10. Misalnya ini juga sebenarnya ini juga sedikit mendekati benar. Karena apa? Karena ini sudah kurang titik komanya aja. Tapi di dalam bahasa pemrograman itu ada katanya istilah atau prinsip itu kode akan error kalau kekurangan titik koma. Jadi penulisan dalam bahasa pemrograman titik koma itu sangat penting ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita maju. Selanjutnya artinya jadi selanjutnya adalah si sintaks itu. Jadi si sintaks itu fokus ke bentuk dan susunan, jadi algoritma dan bentuknya ya teman-teman. Jadi poinnya adalah sintaks itu fokus ke bentuk dan susunan dari algoritma penulisan dari bahasa pemrograman misalnya. Oke. Oke, setelah kita sudah bahas sintaks ini, selanjutnya kita pindah ke pembahasan semantik. ah Semantik. Semantik apa itu semantik? Nah, semantik merujuk pada makna dari string atau struktur dalam bahasa tersebut. Dalam konteks bahasa formal, ini berarti ekspresi atau arti dari string yang valid secara sintaks. Adapun juga dia memiliki jenis. Jenis semantik itu semantik donatif, menjelaskan arti dengan menerjemahkan ke dalam model matematika. Semantik operasional menjelaskan arti berdasarkan langkah-langkah eksekusi, misalnya dalam bahasa pemrograman. Dan yang terakhir adalah semantik aksiomatik. Ini menjelaskan arti menggunakan logika formal. Selanjutnya pembahasannya semantik itu arti atau makna. Jadi di dalam satu kalimat, jadi dia mencari artinya dan menerjemahkan apa makna dari sebuah kalimat itu. Jadi semantik menjelaskan apa itu arti dari tulisan atau kode yang sudah benar secara sintaks. Jadi semantik ini adalah cara kedua setelah misalnya dalam bahasa pemrograman ada kode. Sintaks itu adalah algoritma atau susunan penulisannya yang benar, sintaks. Sedangkan si semantik ini tugasnya adalah untuk mengecek penulisan dari si sintaks itu. Dan dia cek, kode ini, logika ini apa artinya dari si sintaks dia. Jadi tugas ini mengecek tugas selanjutnya yang diberikan dari si sintaks. Jadi misalnya contoh X sama dengan 5 tambah 3. Ini sudah benar ya kalau misalnya dalam matematik. Secara sintaks itu memang sudah benar, penulisannya sesuai aturan. Adapun secara semantik itu jelas maksudnya X itu menyimpan angka 8. Jadi kalau sintaks ini, penulisan sintaks ini sudah benar. Dan semantik ini, kalau semantik dia sintaksnya kan seperti begini. X kemudian 5 tambah 3. Ini sintaksnya sudah benar, penulisan sintaksnya sudah benar. Tugas selanjutnya diberikan kepada tugas si semantik. Semantik ini adalah memaknai kalimat dari si X sama dengan 5 tambah 3. Jadi dia memaknai dari kalimat sintaks. Dia dapatlah maknanya itu 5 tambah 3 8. Artinya si X itu menyimpan angka 8. Oke, selanjutnya kita coba pada contoh lain dalam bahasa pemrograman C. Di sini C int C sama dengan hello world titik koma. Ini artinya integer. Ini variabel bisa bebas. Selanjutnya bisa diisikan string. Di sini kita lihat di sini tidak ada terjadi kesalahan. Tidak ada, penulisannya sudah benar, sintaksnya sudah benar. Jadi secara
Jadi secara sintaks itu aturan penulisannya ini benar ya, sudah terstruktur rapi, tapi secara semantik salah makna karena hello world bukan angka. Nah, jadi intinya adalah ini memang salah salah makna. Artinya di sini harusnya integer kan, bila integer. Ini artinya integer harusnya di sini diisi dengan bilangan, misal bilangan atau pecahan bisa. Nah, jadi memang ada memungkinkan ini bisa jalan, tapi ada kemungkinan bisa salah. Jadi misteri jawabannya. Ada yang memungkinkan kemungkinan bisa benar, kemungkinan bisa salah, tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan ya teman-teman. Tapi bahasa pemrograman yang digunakan. Oke, jadi secara sintaks aturan penulisan benar, secara semantik aturan salah makna karena hello world bukan angka. Oke, selanjutnya kita pergi pada perbedaan antara. Habis itu kita pergi pada perbedaan sintaks vs semantik. Oke, kita lanjut pada sintaks. Sintaks itu bentuk aturan penulisan seperti grammar dalam bahasa dicek oleh compiler atau parser. Sedangkan semantik itu arti atau makna seperti kalimat dicek dalam program yang dijalankan. Jadi semantik itu seperti yang tadi kita bicarakan, dia memaknai, misal dia memaknai kalimat atau kode itu, apa arti dari kode itu. Sedangkan si sintaks ini dia menuliskan algoritma atau cara penulisan yang benar. Oke, selanjutnya kenapa penting? Kalau misal kenapa penting teman-teman? Nah, kalau sintaks salah, program bisa jalan, program nggak bisa jalan. Kalau semantik salah, program jalan tapi hasilnya bisa salah. Itu ya tadi ya, soal semantik. Jadi dia kalau di kode itu, jadi dia bisa ini saja, walaupun ada kemungkinan, walaupun dia pakai tipe data ini integer chat, itu ada kemungkinan dia akan salah, ada kemungkinan dia benar, tapi tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakannya teman-teman. Tapi untuk berjaga-jaga saja lebih baik, kalau mau isi sesuatu dengan angka lebih baik menggunakan integer ya teman-teman. Selanjutnya itu ya, kalau sintaks sudah salah program nggak bisa jalan. Jadi ini kalau misalnya si sintaks ini misalnya kalau si sintaks ini nggak, logikanya nggak masuk, cara penulisannya tidak bagus, tidak terstruktur, ya jelas semantik nggak bisa eksekusi itu. Dia tidak bisa memaknai, dia bisa tapi tidak sebagus, tidak rapi lah cara dia memaknainya, tidak jelas. Jadi kalau sintaks salah, ini akan terjadi error sama ke semantik teman-teman. Jadi ini ya sintaks, kembali lagi sintaks itu penulisan atau algoritma penulisan alur penulisannya dan algoritma atau susunan penulisannya. Sedangkan semantik itu dia tugasnya cuma memaknai. Dari si semantik ini tugasnya untuk memaknai dari kalimat si sintaks. Nah, selanjutnya adalah, jadi singkatnya itu sintaks itu cara menulis yang benar, sedangkan semantik itu maksudnya benar tidak gitu. Begitu ya teman-teman. Oke, mungkin jadi itu singkatnya sintaks cara menulis yang benar, sedangkan semantik maksudnya benar dalam penulisannya itu. Oke, jadi cuman begini. Jadi itulah materi pembahasan dari sintaks dan semantik bahasa formal dengan saya sendiri, Yud Briawan, dengan H0712411063 dari kelas A Logika Komputer. Itu penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika itu penjelasan saya tadi. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman.